Video hari ini kita bahas cara aku membangun personal brand dalam 30 hari pakai Canva, Flowdesk, dan Wix. Nama aku Ashley. Kalau bingung mau mulai dari mana atau merasa orang lain udah sukses duluan, ini akan mempermudah prosesnya. Karena banyak yang gagal bangun personal brand bukan tidak mampu, tapi tidak fokus. Mereka mencoba terlalu banyak hal sekaligus, pakai terlalu banyak alat, dan selalu ragu. Jadi, daripada memberi lebih banyak ide, aku akan memberi struktur jelas yang benar-benar bisa kalian ikuti. Di akhir video ini, kalian gak cuma punya konten, tapi punya sistem yang membangun pengakuan, kepercayaan, dan momentum. Jadi, mari kita mulai. Sebelum masuk ke rencana 30 hari, kalian perlu paham cara kerja alat-alat ini, karena inilah yang membuat semuanya berjalan. Canva, wadah desain kalian, disinilah brand kalian tampak nyata, mulai dari postingan Instagram, lead magnet, hingga thumbnail ada di sini. Ini membuat semuanya konsisten, tanpa perlu pengalaman desain. Yang penting, karena konsistensi, membuat kalian dikenal seiring waktu. Flowdesk adalah platform email kalian, jadi disinilah audiens kalian menjadi lebih dari sekedar penonton. Daripada cuma lihat satu konten lalu pergi, ajak mereka masuk ke dunia kalian. Kalian bisa kirim bulletin, bikin sequence otomatis, dan tetap terhubung lewat cara yang tak bisa dilakukan medsos aja. Dan kemudian, Wix adalah pembuat situs web kalian yang mudah. Ini markasmu, ada pesan, penawaran, opt-in, dan brand kalian di sini. Ini jadi tujuan untuk info lanjut atau langkah berikutnya. Jadi, alih-alih alat terpisah, lihatlah sebagai satu sistem. Canva membuat konten, Wix menampung brand, dan Flowdesk membangun hubungan itu. Yang membuat kombinasi ini sangat kuat bukanlah kerumitannya, tapi kejelasannya. Tiap alat punya satu tugas, saat tepat semua jadi lebih mudah. Dengan Canva, untungnya kalian bisa membuat desain yang bisa diulang. Kalian tidak perlu merombak brand tiap kali memposting sesuatu. Buatlah template untuk menjaga konsistensi konten dan hemat waktu. Fitur utama Flowdesk adalah otomatisasi. Saat masuk daftar email, mereka akan menerima seri email perkenalan, membangun kepercayaan, dan menjaga keterlibatan secara otomatis. Wix unggul karena kesederhanaannya. Tak perlu situs web rumit, cukup yang jelas, bersih, dan mudah dinavigasi supaya jelas apa yang kalian lakukan dan langkah berikutnya. Nilai aslinya dari cara alat ini terhubung. Saat orang lihat konten, buka situs, lalu masuk email, terciptalah pengalaman lengkap, bukan cuma interaksi sesaat. Minggu pertama soal kejelasan dan pemosisian. Minggu pertama adalah permulaan ketika banyak orang terburu-buru. Kurang jelas demi buru-buru posting, makanya konten mereka jadi berantakan. Minggu ini tentukan bagaimana kalian ingin dikenal. Tak perlu bahas semua, cukup satu hal yang orang ingat. Saat lihat konten kalian, bidang kalian harus jelas, biar mereka bertahan. Mulai dengan tentukan target, bukan umum, tapi sosok spesifik. Di tahap mana mereka berada? Apa kesulitan mereka setiap hari? Apa yang gagal mereka coba? Lalu tentukan masalahnya. Apa satu hal utama yang mereka butuhkan saat ini? Banyak orang terjebak karena mencoba membantu semua hal. Padahal kejelasan muncul dari fokus yang sempit. Minggu kedua, bangun aset brand kamu. Tujuannya adalah konsistensi. Saat orang membuka Canva, mereka sering merasa bingung karena banyaknya pilihan, ada beragam template, gaya, dan arah desain, sehingga mudah bereksperimen setiap kali memposting. Namun, itu justru memperlambat dan membuat brand jadi tidak konsisten. Sebaliknya, kamu perlu sederhanakan keputusan. Pilih 2 warna utama dan 1 warna aksen yang mewakili brand kamu. Lalu, pilih 1 font untuk tajuk dan 1 untuk teks isi. Ini buat konsistensi yang jarang dicapai. Tujuannya agar saat bikin konten, kamu tak mulai dari nol. Cukup masukkan ide kamu pada hal yang udah mirip brand kamu. Bisa juga buat lead magnet, tapi jangan dipersulit. Tak perlu rumit, cukup yang menyelesaikan satu masalah jelas dengan cepat. Bisa berupa daftar periksa atau panduan praktis yang memberi hasil cepat. Bukan untuk pamer keahlian, tapi untuk menunjukkan kamu paham dan bisa membantu. Itu kunci membangun kepercayaan. Jadi, jika ingin mencoba Canva, kami punya link eksklusif di bawah, di mana kamu bisa memulainya dengan paket gratis mereka. Yang aku suka dari Canva adalah sangat mudah digunakan. Jadi, seperti yang kamu lihat, kamu mungkin udah mulai tahu, aku punya 2 font utama. Aku juga menjaga warna aku tetap sederhana, putih, hitam, dan coklat. Jadi, sebagai contoh saja, seperti ini adalah template yang aku gunakan. Jadi, 5 perilaku yang tidak lagi aku ikuti sebagai pelatih neurobehavioral. Oke? Aku punya 2 font aku di sini, dan biasanya selalu warna yang sama. Jadi, aku bisa memasukkan semuanya saat punya ide kan? Dan lagi, font yang sama. Aku punya Playfair Display dan Montserrat ini. Jadi, dengan begitu, saat aku punya ide dan merasa, oh, ini sesuatu yang ingin aku posting, aku sudah menyiapkan template-nya. Sama halnya
misalnya dengan gambar mini podcast aku. Jadi sekali lagi, aku menggunakan jenis font yang sama dan aku menggunakan format yang sama. Jadi sekali lagi, saat orang mulai melihat ini, mereka akan mulai mengenali aku. Canva punya begitu banyak template untuk apapun. Kamu benar-benar bisa mengetikkan file geser Instagram. Oke, jadi kamu bisa langsung membuat berbagai hal dengan sangat mudah dan sangat teratur di sini. Aku pakai paket yang ditingkatin, bukan paket gratis. Aku pakai paket pro ini. Tapi, kamu bisa mencoba uji coba gratisnya. Minggu ketiga, siapkan sistem kamu. Disinilah brand kamu mulai terasa nyata. Konten aja tidak cukup. Tanpa sistem, kamu cuma posting dan berharap. Situs Wix kamu harus simple tapi bermakna. Saat dikunjungi, pengunjung harus paham siapa kamu, siapa yang dibantu, dan langkah selanjutnya. Kamu tak butuh banyak halaman atau tata letak rumit, beranda yang jelas, bagian tentang yang singkat, dan satu call to action yang kuat. Udah cukup. Banyak orang salah dengan menambah terlalu banyak hal, link, pilihan, dan informasi. Tapi, kejelasan membawa hasil jauh lebih baik dari kerumitan. Jadi, setelah kamu buat satu halaman Wix, kalau kamu mau mulai gratis, kami punya link di deskripsi bawah. Setelah situs siap, kamu akan mengatur sistem email dengan Flowdesk. Di sini, kamu ubah atensi jadi koneksi. Tak cuma andalkan satu postingan, buatlah cara agar terus terhubung. Ada link Flowdesk di bawah, cukup buatlah formulir pendaftaran dan hubungkan ke situs kamu. Kamu bisa buatlah sambutan singkat, tidak perlu panjang, cukup 3-5 email aja. Oke, jadi kamu bisa kirim email sekali jalan. Tapi jika ingin membuat semacam penarik minat, kamu bisa buat formulir baru dengan sangat mudah di sini. Kamu ikuti langkah demi langkah. Mereka punya banyak pilihan berbeda yang bisa kamu sesuaikan dengan sangat cepat. Seperti yang kamu lihat, aku punya 431 pendaftar di sini. Dan halaman landas ini sangat sederhana. Mungkin butuh waktu seperti setelah aku punya naskahnya, 10 menit, oke, bisa dilihat. Aku hanya punya apa itu, apa isinya, gambar kecil, BEM, dan selesai. Di Canva, kamu bisa buat alur kerja. Setelah punya formulir, bisa dilihat, aku punya alur kerja di sini. Saat seseorang masuk ke segmen, aku kirim email dengan lead magnetnya. Ini bisa sangat sederhana. Aku juga menyarankan untuk memiliki seri sambutan. Urutannya begini, pemicunya itu hook kamu. Halo, senang kamu di sini. Inilah yang aku lakukan. Tunggu beberapa hari, tanya apa tujuan, siapa, dan misi kamu, dan lain-lain. Oke? Sederhana, tapi mudah sekali di Flowdesk. Kuncinya, email harus terasa autentik, tak perlu formal, cukup jujur dan jelas. Minggu keempat, fokus pada konten dan pertumbuhan. Saat mulai konsisten, banyak orang justru hilang fokus. Mereka mulai overthinking, ingin serba bisa, atau mengejar tren daripada yang relevan. Kini, fondasi kamu udah kuat, kamu paham topiknya, tampilan konsisten, dan sistem konten kamu udah siap. Jadi, sekarang fokus kamu adalah eksekusi. Buatlah konten simple yang bisa diulang, video opini, ulasan singkat satu ide, dan konten perspektif asli. Kini, kamu tidak lagi mengejar viralitas dalam berkarya. Kamu membuat konten untuk menarik orang yang tepat. Saat orang menonton atau membaca konten kamu, mereka harus merasa itu buat mereka. Itulah koneksi, dan koneksi membangun brand yang nyata. Tiap konten butuh arahan, bukan hard sell, tapi langkah alami berikutnya. Baik itu daftar email, unduh materi, atau terus menyimak, kamu membimbing mereka lebih jauh hingga konten kamu benar-benar berkembang. Aku paham sulitnya memahami ini saat semua orang tampak sudah punya sistem dan kamu baru aja memulai. Semua alat tadi memudahkan hidup kamu dan panduan ini sangat membantu. Jika ingin mencoba Canva, Flowdesk, atau Wix, cek link di deskripsi bawah. Ini menjamin harga terbaik buat kamu. Perlu diketahui, ini link afiliasi. Kami dapat komisi kecil tanpa biaya tambahan. Terima kasih banyak sudah menggunakan link kami dan mendukung saluran ini. Ini membantu kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Channel ini membantu pendiri mencari alat dan membangun lebih cerdas serta cepat. Like, subscribe, dan komen di bawah. Kami tunggu masukan kamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.